adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, tanggal 11 Juli 2021. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, kakak mau ingatkan lagi kepada adik-adik, masih ingat ya dengan yel-yel PT Bukit Sion? Yuk kita ucapkan bersama-sama. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik, Kanela undang kita berdiri untuk kita menyanyikan Mars Teruna GPIB. Yang semangat ya nyanyinya. Dan kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Budi nomor 3, semua yang tercipta. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur limpah terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, nafas kehidupan yang Tuhan boleh karuniakan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, apa kabar? Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari adik-adik kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dapatkan daripada-Mu ya Tuhan itu kami dapat perlakukan di tengah-tengah kehidupan kami, juga adik-adik kami ya Tuhan, yang akan mendengarkan firman ini boleh dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik, kami diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-11 yang berbunyi demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dikasih dalam Tuhan Yesus, judul bacaan SBT pada hari ini berjudul tentang akrab dengan Allah. Pemahaman konteks dan teks. Jika membahas tentang Injil, maka kita harus memahami bahwa Injil tersebut ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi jangan dibaca Injil Matius, Injil Markus, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena Injil dalam bahasa Arab berarti kabar baik, kabar sukacita tentang kasih Allah kepada semua ciptaannya. Dengan mengutus Sang Firman yang mewujudkan dalam diri Yesus Kristus, orang Nazaret. Jadi hanya ada satu Injil, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah para penulis yang dibimbing dan diterangi oleh Roh Kudus agar mampu menulis firman Allah dan menceritakan karyanya bagi ciptaannya. Penulis ini berlangsung dalam proses internalisasi dari sebuah penghayatan terhadap pelayanan nyata yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, sehingga bertumbuh menjadi kesaksian iman yang menuturkan kisah Sang Firman. Nah, adik-adik, Kadesi akan berbicara tentang akrab dengan Allah. Salah satu cara hidup yang ditekankan oleh Yesus Kristus dicatat oleh Matius. Dan kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-11 yang berbunyi tentang pengabulan doa. Doa merupakan hal utama dan inti dari kehidupan orang yang percaya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, karena melalui doa umat menunjukkan keyakinan dan kepercayaan serta kepasrahan dan kedekatan dan keterikatannya kepada Tuhan. Allah melalui komunikasi, karena hanya mereka yang benar-benar yakin akan kuasa Allah dalam hal pengabulan doa, yang mau menjalin komunikasi dengan Allah yang intim atau akrab dengan Allah. Apa sih yang dimaksud dengan akrab dengan Allah itu, adik-adik? Nah, yang dimaksud dengan akrab dengan Allah itulah orang yang dekat dengan Allah. Dia percaya kepada Allah. Ya, dia melakukan semua apa yang diinginkan oleh Allah. Yaitu dengan cara rajin beribadah, rajin berdoa, tidak berkata yang
tidak baik atau berbohong. Itu yang dimau oleh Allah, ya. Karena hanya mereka yang benar-benar yakin bahwa Allah itu ada, maka segala permohonan dan doa yang mereka minta pasti akan dikabulkan oleh Allah. Menjalin komunikasi dengan Allah, ya, adalah satu kedekatan dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Kadang-kadang kita rajin berdoa, rajin beribadah saat ini, pergi ke taruna, itulah yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu Yesus Kristus mengajarkan agar kita semua percaya dan tidak segan-segan atau takut, apalagi ragu, ya. Apakah dalam hati adik-adik ada keraguan tentang Allah? Tentunya tidak, kan? Kita tahu semua bahwa kita tidak akan ragu-ragu bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang setia, ya. Itulah yang kita harapkan agar kita betul-betul mau dekat dengan Allah, supaya terjalin hubungan antara kita dengan Allah. Allah jadi dalam permohonan juga kita selalu berseru kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Doanya bagaimana dulu? Kalau doanya hanya separuh-separuh, tidak dengan segenap hati, apakah Tuhan mau mengabulkan? Tidak. Doa yang dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan yakin kita percaya bahwa Tuhan itu ada, maka doa kita akan dikabulkan, ya. Dalam pembacaan Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini menekankan 3 kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yaitu 1, mintalah. Yang kedua, carilah. Yang ketiga, ketuklah. Nah, ketika kalian meminta kepada Allah harus dengan sungguh-sungguh, ya kan? Di situ kita benar-benar memohon kepada Tuhan, meminta dengan cara berdoa, ya. Carilah berarti kita mencari Allah, tidak meninggalkannya. Kita dekat dengan Allah, kita menjalin hubungan dengan Allah, ya. Ketuklah, ya, pintu hati kita agar kita selalu taat dan setia kepada Allah. Nah, ketiga kata tersebut dalam bahasa Yunani termasuk ke dalam kata perintah, ya. Ya, kita diperintahkan oleh Allah, ya kan? Untuk apa? Untuk rajin-rajin berdoa, rajin-rajin beribadah, pergi taruna setiap hari Minggu, tidak hanya bermain HP, tidak hanya pergi jalan-jalan ke mall. Yang diutamakan apa? Yaitu kita pergi beribadah PT, supaya kita dapat menjalin keakraban dengan Tuhan, dengan Allah, ya. Disitulah Allah mau supaya kita benar-benar yakin dan percaya, tidak ragu-ragu untuk akrab dengan Allah. Salah satu hukum Taurat tentang kedatangan Yesus Kristus pasal 5 ayat 17 sampai yang ke-48 dari Injil Matius ditulis, Yesus berulang kali berkata, "Kamu sudah mendengarkan firman, tetapi aku berkata kepadamu." Melalui sepenggal kalimat di atas, Matius mau menyatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang memberikan firman-Nya sebagai hukum yang mengikat seluruh ibadat. Pernyataan ini bertentangan dengan pemahaman orang Yahudi yang meyakini bahwa hukum Taurat diberikan Allah kepada Musa. Kondisi ini menunjukkan
Matius menekankan bahwa kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk menggenapi nubuat para nabi. Dalam Perjanjian Lama, Yesus Kristus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat melalui pelayanannya yang dilakukannya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, maka kita sudah menjalin kedekatan dengan Allah melalui firman Tuhan pada saat ini, ya. Orang yang menjalin kedekatan dengan Allah adalah orang yang memang benar-benar percaya dan berdoa terus-menerus, adalah orang yang tekun dan taat. Mereka tidak pernah lupa kepada Allah. Untuk berpelayanan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan orang yang rajin berpelayanan, berdoa, beribadah, maka ia akan menerima jawaban dari doanya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak yang percaya kepada Allah, sehingga kita dapat menjalin keakraban dengan Allah. Jangan lupa pergi berdoa, yang tadi saya tekankan tadi, yaitu jangan lupa pergi berdoa, beribadah, ya, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seperti perumpamaan ini yang diberikan Yesus Kristus dalam pasal 9 ayat 10 sampai ke 11, ia menyatakan bahwa doa yang dikabulkan adalah yang berisi tentang kebaikan menurut Allah. Dan manusia, oleh sebab itu setiap orang percaya harus mau belajar firman Allah agar mengetahui tentang ajaran dan kehendaknya, sehingga tidak salah dalam menyampaikan permohonannya dengan benar-benar. Manusia tidak dapat mendikte Allah, sebaliknya Allah lah yang menata kehidupan manusia. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberi kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai dengan sektor 11, karyawan kantor, kakak layan, dan semua pelkat yang ada di GPIW Bukit Sian ini. Kiranya Engkau Bapa memberkati mereka dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obatan yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, Bapak Duda, Ibu Janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai ke aparatan terendah. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci sehingga negara kami aman dan tentram. Inilah doa yang kami alaskan di dalam doa yang telah Bapa ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan, dan untuk persembahan dari adik-adik sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 8 dan sektor pelayanan 11,
kakak layan akan menjemput persembahan adik-adik di sektor masing-masing, dan untuk persembahan adik-adik di sektor pelayanan 9 dan 10 bisa adik-adik titipkan ke orang tua atau ke koordinator sektor, dan jangan lupa untuk menuliskan nama, persembahan PT, dan dari sektor berapa. Dan kemudian nanti akan disetorkan ke kantor gereja. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kakak mengundang kita berdiri untuk kita berdoa akan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat kehidupan yang Tuhan selalu karuniakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan dan kasih. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami ini kepada-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik dan kakak layan Persekutuan Teruna GPB Bukit Sion Balikpapan. Selamat hari Minggu, sehat semua ya adik-adik dan kakak layan. Puji Tuhan, senang sekali Kanela boleh menyapa kalian di dalam ibadah kita pada hari ini, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 11 Juli 2021. Dan walaupun secara daring online, tapi tentunya tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Baiklah, kami dari pengurus mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman kita, yaitu Kak Mary Mais. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Mary di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan Kak Mary. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim multimedia yang sudah membantu kami pengurus dalam perekaman ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu senantiasa memberkati. Adik-adik dan kakak layan, jangan lupa di setiap IHMPT kita wajib mengisi absensi di link IHMPT yang di-share di grup GC PT Bukit Sion ya. Dan tentunya kita juga tetap mengikuti ibadah IHMPT yang dilaksanakan melalui channel YouTube GPIB Bukit Sion. Dan karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada adik-adik untuk selalu taat akan prokes ya, dimana kita harus jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar yang sekiranya tidak penting. Demikianlah yang boleh Kanela sampaikan di dalam warta pelkat kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik dan kakak layan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Kades undang untuk bangkit berdiri. Untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, kita menyanyikan Gita Bakti nomor 50. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya.